Hai teman-teman, apakah kalian tahu perjalanan pendidikan nasional di Indonesia? Hari ini aku akan menceritakan perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Selain itu, di tahun yang sama juga lahirlah Sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Pada saat itu, rakyat hanya diajari pendidikan membaca, menulis, dan menghitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda saat itu memberikan kelonggaran kepada calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Hal ini dikarenakan untuk menangani wabah cacar di sepanjang pantai utara di Pulau Jawa. Pemerintah Hindia Belanda khawatir angka kematian penduduk yang tinggi dan akan berdampak pada hasil perkebunannya. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Yaitu setelah Ki Hajar Dewantara meninggalkan lapangan politik dan memasuki lapangan pendidikan untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat. Mulai tahun 1921, beliau memulai dari sekolah Adi Dharma yang didirikan oleh kakaknya Raden Mas Suryo Pranoto. Pada tanggal 3 Juli 1922, babak baru perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan dimulai, yaitu dengan mendirikan taman siswa yang mulanya bernama National Underwich Institute Taman Siswa yang pertama di Yogyakarta. Sekolah ini kelak diubah menjadi Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Sekolah ini awalnya diperuntukkan hanya untuk taman anak dan kursus guru. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan itu termasuk pengajaran bagi setiap bangsa, termasuk pemeliharaan guna mengembangkan generasi penerus bangsa agar berkembang dengan sehat lahir dan batin. Untuk itu, setiap individu harus dikembangkan jiwa raganya dengan memanfaatkan segala upaya dan media pendidikan yang berdasarkan adat istiadat rakyat. Hal itu disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang kita terima dari bangsa Barat tidak sesuai dengan tuntutan di atas, dikarenakan pendidikan Barat tidak sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Pendidikan kolonial hanya untuk kepentingan kolonial saja, dikarenakan isinya tidak disesuaikan dengan jiwa raga bangsa Indonesia. Dengan pendidikan nasional dimaksudkannya suatu sistem pendidikan baru yang berdasarkan atas kebudayaan kita sendiri mengutamakan kepentingan masyarakat di Indonesia. Pendidikan yang mengutamakan intelektualisme harus dijauhi dan diganti dengan sistem mengajar yang dinamakan sistem Among, yang mana menyokong kodrat alam anak-anak didik bukan dengan perintah paksaan, tetapi dengan tuntunan, agar berkembang hidup lahir dan batin anak menurut kodratnya sendiri dengan subur dan selamat. Pancadharma merupakan dasar segala usaha taman siswa, baik dalam bentuk pendidikan dan pengajaran, maupun yang berhubungan dengan organisasi ataupun adat istiadat dalam hidup ketaman-siswaan. Terdapat 5 syarat mutlak yang terkandung dalam Pancadharma, yaitu yang pertama kemerdekaan, yang kedua kodrat alam, yang ketiga kebudayaan, yang keempat kebangsaan, dan yang kelima kemanusiaan. Konsep dan filosofi Ki Hajar Dewantara inilah yang menjadi pedoman serta acuan bagi perkembangan pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Salah satunya adalah dengan dikembangkannya kurikulum merdeka agar siswa dapat memilih apa yang diminatinya dalam pembelajaran sehingga nantinya tujuan dari pendidikan nasional bisa tercapai, yaitu merdeka belajar, merdeka mengajar, merdeka sesungguhnya.
Nah, teman-teman, sekarang sudah mengerti kan perjalanan pendidikan nasional di Indonesia seperti apa? Sekarang, yuk kita belajar terus agar kita dapat membanggakan bangsa Indonesia agar maju di dunia internasional. Bye-bye. Nah, teman-teman, sekarang sudah mengerti kan perjalanan pendidikan nasional di Indonesia seperti apa? Sekarang, yuk kita belajar terus agar kita dapat membanggakan bangsa Indonesia agar maju di dunia internasional. Bye-bye.